Kobaran api dengan cepat membakar 16 kios tiket bus serta rumah makan di area Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api menjalar ke kios lain yang berdekatan. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran akses sumber air dan aliran listrik di kios yang terbakar belum dipadamkan. Iya, tadi tadi masih ada listrik ya, listrik masih nyala ya. Kita segera konfirmasi ke PLN ya untuk dimatikan ya. Keduanya ya mungkin sumber air. Sejumlah pedagang yang panik mengevakuasi barang berharga serta dagangan agar tidak turut terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang gas di salah satu rumah makan. Padang Ibu ya? Iya, ada warung bakso, warung Padang. Itu api awal dari mana Bu? Dari warung Padang? Dari warung Padang. Kayak gas gitu Bu ya? Kayak bocoran gas ya? Iya, apa salah masak kali itu bocor gas. Api baru padam setelah 1 jam dengan melibatkan 8 unit mobil damkar. Dalam kebakaran ini, 1 orang terluka dan tengah mendapat perawatan medis. Kasus kebakaran ini kini ditangani jajaran Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar. Akibat kebakaran, sejumlah warga memilih menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Sulitnya akses membuat upaya pemadaman terkendala. Akibatnya 13 rumah warga ludes dilalap api. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran, lantaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Ribuan pencari kerja ini rela berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di kawasan Komplek Industri Sabik, Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Akibat saling berdesakan, sejumlah pencari kerja emosi dan meminta pihak perusahaan membuka pintu gerbang pabrik. Akibatnya ada kerumunan, petugas langsung mendatangi lokasi dan membubarkan massa. Terkait video viral ini, pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menyayangkan adanya kerumunan massa. Padahal pemerintah setempat telah menggelar acara job fair di tempat yang lebih ideal. Memang perusahaan tersebut melakukan rekrutmen dengan pola tatap muka, ya. Dan mereka sudah mengakui bahwasannya penerimaan itu mereka itu sekitar 500 orang. Nah, dan mereka melakukan 2 hari. Yang pertama itu hari Sabtu, yang kedua hari Minggu. Memang penumpukan itu terjadi pada rekrutmen yang kedua. Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang akan memanggil pihak manajemen perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Bila ada unsur kesengajaan, maka perusahaan nantinya akan dijatuhi sanksi. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari. Saya Anissa Dasuki. Jajaran penyidik Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap sindikat begal nasabah di persembunyiannya di Desa Lebung Hitam, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Upaya penangkapan sempat mendapatkan perlawanan dari warga yang berusaha memblokade jalan saat petugas menuju ke rumah pelaku. Namun setelah dilakukan pendekatan, akhirnya warga memberi jalan kepada petugas. Saat berhasil melakukan penggeledahan, petugas mengamankan 2 orang pelaku begal dan mengamankan senjata api lengkap dengan ratusan peluru tajam. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Sekelompok pemuda bersenjata tajam yang hendak tawuran di Jalan Perintis Kemerdekaan 3 Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap petugas. Belasan pemuda ini kemudian digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Teman-teman tadi jangan bergerak di rumah. Mana sebagian teman yang dari dalam tadi? Para pemuda ini ditangkap bersama sejumlah senjata tajam, diantaranya parang dan badik. Aksi tawuran yang digagalkan polisi ini dipicu peristiwa pemukulan oleh salah satu pemuda. Warga yang mengetahui akan adanya aksi tawuran pun langsung melapor ke polisi.
massa tak terbendung saat pegawai minimarket di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara berteriak maling. Sontak warga sekitar dan pengguna jalan langsung menangkap pria yang dicurigai sebagai pencuri dan menghakiminya. Pelaku berpura-pura belanja dan mengambil 10 botol selai yang kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Aksi pelaku dicurigai setelah salah satu karyawan di minimarket melihatnya di CCTV. Belum sempat kabur, pelaku pun akhirnya tertangkap warga. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena ramainya warga di lokasi. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas ke Polsek Deli Tua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan dua sejoli korban pembegalan oleh dua pelaku bermotor di Jalan Mahmud, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pelaku menyerang korban tanpa sebab menggunakan senjata tajam. Akibatnya kedua korban mengalami luka. Korban pria mengalami luka serius di bagian tangan, sementara korban wanita luka memar di sekujur tubuh. Selain itu, korban wanita harus kehilangan 1 unit telepon genggam. Korban sempat berteriak minta tolong sehingga warga berusaha mengejar pelaku yang kabur. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan rangkaian informasi kejadian kriminal yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke informasi terkait jatuhnya pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Petugas berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle yang jatuh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Warga membantu petugas untuk mencari dan mengumpulkan serpihan pesawat. Upacara pelepasan jenazah Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi dipimpin oleh Dan Lanut Iswahyudi, Marsma TNI M. Untung Suropati di Skuadron 15 Wing 3. Keluarga mengiringi jenazah untuk diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk dimakamkan di Jakarta. Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi adalah perwira penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 2017. Letu Alan gugur saat tugas latihan terbang pada Senin malam dan meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya pada 2021. Kadispen TNI AU Marskal Pertama TNI Indan Gilang, Buldansyah menjelaskan, kecelakaan terjadi saat hendak kembali ke pangkalan namun terjadi hilang kontak dan kemudian dilaporkan terjatuh. 1997 itulah kontak terakhir pesawat Tego 509 yang pilotnya itu Alan. Kemudian semenjak lost contact, kemudian dicoba dikontak oleh petugas lalu lintas udara di Batu Soebi, tidak berhasil dikontak. Polsek Blora jadi menyampaikan bahwa ada pesawat yang jatuh di Jenazah Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi berhasil ditemukan pada Selasa siang setelah pasukan bantuan diterjunkan dan dibantu warga sekitar untuk mencari serpihan pesawat tempur T-50I Golden Eagle dan jenazah pilot. Lokasi jatuhnya pesawat sekitar 5 km dari desa terdekat. Warga dengan sukarela membantu dengan membuka jalan ke tengah hutan menggunakan sabit dan peralatan lain. Petugas memasang garis pembatas, membersihkan serpihan pesawat, dan mengevakuasi jenazah pilot. Proses evakuasi dihentikan sementara pada Selasa dini hari, kemudian dilanjutkan pada Selasa pagi. Pesawat latih T-50I Golden Eagle Lanut Iswahyudi jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah, Senin malam. Pesawat take off dari Lanut Iswahyudi pukul 18.24 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pesawat diawaki oleh Letu penerbang Alan Safitra. Sejumlah warga di desa Nginggil, Blorang mengaku mendengar suara ledakan cukup keras sebanyak 1 kali. Setelah didatangi, ternyata banyak serpihan logam yang merupakan pesawat tempur yang dinyatakan hilang. Sementara penyebab jatuhnya pesawat hingga kini belum diketahui. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut di Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat untuk mengungkap kronologi kecelakaan yang menewaskan 10 orang. Selama proses olah TKP, lokasi kejadian disterilkan.
Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut truk tangki Pertamina BBM yang menabrak sejumlah mobil dan motor dan menewaskan 10 orang. Olah TKP dimulai pukul 9 pagi dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Selama proses olah TKP, lokasi kecelakaan disterilkan. Olah TKP dilakukan untuk mengungkap gambaran dan kronologi kecelakaan maut. Petugas menggunakan metode TAA atau Traffic Analysis Accident dan mengambil 13 lokasi pemotretan dengan menggunakan scanner. 13 ini nanti kita bisa menggambarkan kronologis terjadinya awalnya suatu kecelakaan, yaitu pada awal, saat, sampai dengan akhir terjadinya kecelakaan. Dengan adanya alat ini tentunya kami betul-betul ingin menggambarkan situasi bagaimana terjadi kecelakaan, dan kita akan menentukan titik kubur pertama, karena di sini titik kuburnya banyak sekali. Ada 10 roda 2, ada 2 roda 4. Ini nanti akan tergambar. Dan seperti apa situasi terkini di lokasi kecelakaan maut truk tangki yang menewaskan 10 orang di Cibubur? Kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Yasmin, bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya olah TKP dan bagaimana saat ini situasi di TKP? Baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terkait dengan kondisi arus lalu lintas terkini di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, tempat terjadinya kecelakaan pada sore kemarin yang menewaskan 10 orang dan juga 5 lainnya mengalami luka-luka. Ini terpantau ramai lancar baik dari arah Cibubur menuju Cilengsi maupun sebaliknya. Dan memang untuk olah TKP sendiri telah berlangsung pada pagi hari tadi dimulai pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, sehingga untuk garis polisi yang sebelumnya terpasang di sini ini sudah tidak terpasang, hanya ada sebagian saja yang masih belum terlepas secara utuh begitu. Dan saat ini pun terkait dengan pecahan kaca maupun sisaan kendaraan masih berserakan di pinggir jalan. Adapun dapat saya gambarkan terkait dengan kondisi atau situasi ataupun jalanan di lokasi kecelakaan, memang ini terjadi di turunan yang mana ini kemiringannya untuk kontur tanah sekitar 20 hingga 30 derajat, dan di ujung jalan, tepatnya di ujung jalan dapat saya gambarkan, dapat dilihat di layar kaca ini bersama juru kamera Tri Julianti, untuk kondisi lampu merah yang berada di ujung jalan ini kurang lebih sekitar 30 meter dari tempat awal saya berdiri, atau jika dihitung dari titik terjadinya kecelakaan sekitar 40 meter. Dan memang untuk posisi lampu lalu lintas ini berada di ujung turunan jalan, dan juga untuk saat ini sudah dinonaktifkan lampu merahnya, hanya yang menyala ini lampu kuning saja sebagai penanda agar pengguna jalan lebih hati-hati dalam berkendara di lintasan ini. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, yakni Kombes Latif Usman selaku Dirlantas Polda Metro Jaya, jika dilihat dari kasat mata memang untuk lokasi kejadian kecelakaan ini memang tak layak untuk diberikan lampu merah. Padahal seharusnya infrastruktur mengenai lalu lintas harus mengutamakan keselamatan lalu lintas mulai dari kontur jalan hingga rambu-rambu yang ada. Karena itu pihak kepolisian ini masih akan terus mendalami terkait dengan sejak kapan lampu merah di lokasi ini diaktifkan, dan juga urgensi apa yang menyebabkan lampu merah ini harus ada di lokasi ini. Apabila memang membahayakan, maka sesegera mungkin lampu merah ini akan dinonaktifkan secara permanen. Anissa. Baik, terima kasih Yasmin Tania melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Yasmin. Pemirsa, emosi makanan yang dipesan tidak sesuai, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews.